Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Di sini kita akan membahas tentang cara backup semua akun dan aset BM supaya tetap aman ketika akun teman-teman semua kena ban. Oke, jadi ini adalah salah satu masalah yang paling sering dialamin juga sama banyak orang, termasuk saya di awal sampai detik ini, gitu ya. Jadi ini memang tidak bisa kita hindari. Sebenarnya sama aja kayak kita jadi petinju, tapi kita harus siap kena tinjunya, gitu ya. Karena pada dasarnya orang-orang yang juara jadi petinju, itu pasti mereka kena banyak tinju dulu gitu di awal. Nah, sebenarnya kurang lebih juga mirip-mirip kayak gitu. Kalau kita iklan di Facebook Ads, kita harus siap kena ban. Walaupun nggak semua orang kena, ya memang ada beberapa orang yang lolos-lolos aja, tapi ini satu hal yang memang tidak bisa kita hindari. Biasanya itu tiap tahun ada yang namanya random check, dan biasanya Facebook suka asal aja gitu nge-ban akun-akun orang. Kalau memang akunnya aman, iklan konten brandnya aman, harusnya sih bisa kita banding dan balik lagi seperti semula. Tapi kalau akunnya banyak yang palsu, produknya juga banyak yang nggak jelas brandnya, terus ngelanggar Facebook juga, nah itu yang bahaya sebenarnya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita harus fokus sama solusinya, kita harus fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Karena banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita kontrol yang bikin kita stres, gitu ya. Jadi, ya udah ngapain dipikirin kalau memang hal tersebut nggak bisa kita kontrol. Kita kan pengennya nggak pengen di-ban, tapi masalahnya kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah gimana caranya biar kalau ke-ban, kita akunnya tetap aman, tetap punya backup-nya, dan kita bisa ngiklan lagi, gitu. Nah, waktu itu saya udah pernah bahas di video yang, ya, video beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, teman-teman tinggal cek aja gimana caranya supaya teman-teman tetap punya banyak akun, tetap punya banyak akun cadangan supaya bisa terus beriklan. Nah, sekarang saya mau bahas lebih ke eh, backup-nya supaya teman-teman udah ngiklan, tapi walaupun nanti ke-ban, tapi asetnya tuh aman. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke materi utamanya. Oke, jadi yang pertama, apa aja sih sebenarnya yang perlu kita konekkan? Yang pertama ada yang namanya akun personal Facebook, ini saya pengulangan sedikit, ada yang namanya BM atau Business Manager, akun iklan, fanpage, Instagram, Pixel, dan verify domain biasanya. Ini versi 2022 ya, yang versi terbarunya. Nah, biasanya memang tiap beberapa tahun itu update, jadi nanti saya juga pasti akan update kalau memang ada pembaruan dari si Facebook-nya. Nah, ini saya udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi kalau di awal kita mau ibaratnya ya, kita mau bikin restoran Padang. Ya, kita harus setting dulu kan, restorannya, makanannya, mejanya, karyawannya, flow bisnisnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sama, ketika teman-teman mau iklan, mau running bisnis, pasti kan kita harus setting dulu dari awal kan, poin-poin ininya. Sebenarnya banyak, tapi kurang lebih ini yang gambaran besarnya. Nah, jadi, poin-poin ini akan kita konekkan dulu nih, kita saling konekkan. Nanti saya langsung praktekin biar gampang ya. Terus kalau udah kita konekin, yang kedua, ini hal-hal yang perlu teman-teman lakukan, oke? Jadi yang pertama, kita akan saling connect antara BM sama akun iklan kita. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, saya pernah bahas soal video-video tentang ini ya, tentang cara buat dan cara setting BM. Saya pernah bahas soal kalau bisa Anda bikin Facebook atau pakai Facebook orang tua atau keluarga, kemudian bikin BM dari Facebook-nya mereka gitu. Nah, ketika dibikin terus dikonekin. Karena satu Facebook yang kita punya itu minimal bisa bikin satu BM, minimal. Jadi kalau misalnya saya punya 5 keluarga, saya bisa punya 5 BM baru, 5 rumah baru ibaratnya. Dan itu aset, itu harta karun ibaratnya ya. Karena zaman sekarang banyak orang yang butuh BM, banyak orang yang akhirnya nggak bisa ngiklan gara-gara nggak punya BM-nya gitu. Jadi ini penting banget ya. Kita bikin akun BM, kita bikin BM di FB saudara, keluarga, keluarga besar lah ya intinya. Terus kita bikinin, terus kita konekin. Intinya sebegitu. Nah, nanti kita detailin ya prakteknya seperti apa. Oke, yang kedua, itu yang pertama. Jadi, konekin BM-nya, konekin akun iklan kita ke akun FB cadangan. Contoh, saya punya FB. Di dalamnya, saya punya BM. Dan saya juga punya ad account. Nah, yang saya lakuin adalah saya pinjem akun ibu saya, terus akun BM saya dan aset-aset saya, ini saya konekin ke akun ibu saya.
Jadi kalau misalnya akun FB saya kenapa-napa, saya masih bisa buka pakai akun FB punya ibu saya. Nangkep ya teman-teman maksudnya ya? Jadi kalau FB saya ke-ban, saya kan otomatis tuh nggak bisa ngiklan, nggak bisa buka BM, nggak bisa punya, nggak bisa buka akun iklan, ya nggak bisa ngiklan efeknya. Ya udah, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau saya konekin ke akun ibu saya, jadi saya bisa ngiklan pakai akun ibu saya nantinya. Gampangnya kayak kunci lah. Kalau kita cuma punya satu kunci doang di rumah gitu ya, ya kalau kuncinya hilang, kita nggak bisa masuk rumah. Tapi kalau kita bikin duplikat dua kunci, yang satu saya kasih ke ibu saya, kunci saya hilang, saya masih bisa pakai kunci ibu saya buat buka rumah saya. Kurang lebih gitu analoginya ya. Terus yang kedua, kita tambahkan admin. Jadi kayak fanpage, terus kayak admin di add account, itu kita tambahkan semua nanti. Supaya ketika teman-teman nanti beriklan, ya kayak tadi ya, fanpage-nya ke-ban, ya kita masih bisa punya, kita bisa buka pakai akun lain dengan fanpage yang sama. Antisipasi kalau aset kita kena ban. Terus yang ketiga, bikin BM baru, khusus untuk cadangan pixel. Nah, ini juga sama antisipasi apabila BM lama terkena ban. Ini singkat aja, saya langsung mau praktekin aja sebentar ya. Oke, nah kalau teman-teman dari Facebook, tinggal masuk aja ke bisnis setting. Ingat ya, bisnis setting ya, bukan bisnis suite ya, karena ini banyak banget yang bukanya tuh bisnis suite. Jadi komennya tuh banyak yang, Mas, ini saya kok tampilannya beda ya? Iya, karena yang dibuka juga beda. Gitu. Jadi bedain antara bisnis suite sama bisnis setting. Bisnis suite itu biasanya buat ya balas-balas notifikasi dari DM, dari fanpage gitu ya. Kalau bisnis setting, ya ini untuk setting bisnis manager kita. Nah, kita masuk ke, kalau teman-teman dari facebook.com, seperti biasa, buka aja Ads Manager, terus nanti masuk ke garis 3 yang sebelah kiri atas ini ya, masuk ke Business Setting. Jadi semua yang berhubungan dengan Ads Manager, setting-setting apapun, billing tuh ada di sini, di Business Setting semua. Nah, kalau udah, nah ini saya mau sedikit refresh lagi, biar teman-teman nggak lupa sama teknisnya. Di sini kan ada yang namanya Business Manager ya, ini kan kayak rumah nih ya, saya punya berapa rumah nih, misal, ini ada dua nih ya. Yang pertama your account, ini berarti akun personal. Yang atasnya ini business account, berarti business manager, bisnis akun ya. Nah, saya punya 12 rumah misalnya, 12 rumah. Satu rumah ini ada yang 5 kamar, ada yang 7 kamar, ada yang 1 kamar, beda-beda ya. Jadi kalau rumah saya yang pertama kebakaran, saya bisa punya rumah kedua untuk iklan. Gampangnya gitu. Tapi satu rumah pun, ya kita bisa punya banyak kamar. Jadi contoh, saya ambil satu aja. Dari sekian banyak, saya ambil yang BM Audi 4 ini ya. Yang 50 aset ini yang paling banyak, karena spend-nya di sini lumayan banyak. Nah, di sini, saya klik add account. Jadi satu kamar, satu rumah saya ini yang business manager Audi 4 ini punya banyak sekali kamar, ada belasan mungkin ya. Jadi kayak gini nih udah banyak yang kena ban ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 akun, 6 kamar saya udah kebakaran. Nah, karena saya punya belasan, misalnya saya punya 15 kamar, jadi ya udah santai aja, saya masih punya kamar cadangan lainnya. Gitu. Nah, tapi di awal teman-teman jangan lupa untuk konekin. Jadi caranya gini, logikanya kayak tadi ya, kalau kita punya rumah, biar aman, biar rumah kita bisa dibuka sama siapapun, kita butuh beberapa kunci. Misalnya kalau saya tadi ya, saya cuma punya satu kunci, saya nggak akan bisa ngebuka. Tapi kalau saya bikin duplikat kuncinya 3, 4, 5, ketika kunci saya hilang, saya bisa pinjam kunci cadangan punya ibu saya dengan rumah yang sama. Oke, contoh di People ini ya. Jadi People ini kan ibaratnya orang-orang yang udah saya izinkan untuk masuk ke rumah saya, gitu ya. Jadi saya punya rumah, saya punya kamar, nah 3 orang ini ibaratnya sih saya izinkan untuk masuk ke rumah saya, untuk ngiklan dan lain sebagainya. Nah, jadi misal nih saya punya satu BM dan satu ad account. Kalau akun Facebook saya ke-ban, itu otomatis saya nggak bisa, akun Facebook personal ya, nggak bisa ngiklan misalnya, atau nggak bisa dibuka, atau misalnya, ya pokoknya di-ban lah. Itu saya nggak bisa buka iklan sama, nggak bisa buka ad account sama BM lagi. Jadi, khawatirnya pas lagi iklan jalan, saya nggak bisa ngakses, itu nggak bisa mati iklannya.
Dan kalau iklan lagi mati ya nggak bisa ngedit, nggak bisa nyalain. Intinya nggak ada akses buat masuk ke BM sama kayak account-nya lah, kalau akun Facebook personal saya kena ban, gitu. Udah dibanding misalnya nggak balik, itu kondisi terparahnya lah misalnya. Makanya supaya nggak kejadian, ya udah kita bikin backup plan-nya. Nah, dengan cara, pertama jangan lupa teman-teman konekin dulu seperti ini ya. Ini saya udah pernah kasih tutorialnya, tinggal dikonekin aja. Nanti kalau udah masuk ke sini, intinya kita tinggal tambahin people yang ada di sini. Jadi cara paling gampangnya teman-teman tinggal klik add aja, terus masukin email ibu saya, ini kan misalnya saya pakai Facebook saya nih, saya tinggal masukin email ibu saya aja di sini. Email ibu saya apa, admin akses, terus udah tinggal klik next. Next. Nanti emailnya silakan dicek. Nah, ya udah ntar tinggal di approve aja di situ. Jadi otomatis nanti kalau udah dimasukin emailnya, otomatis ibu saya bisa ngakses BM sama account saya. Gitu. Jadi simpel banget ya, tinggal teman-teman add aja, di sini tambahin nama emailnya apa, misalnya tes@gmail.com. Ya, kayak gini, terus admin akses, terus next. Kalau udah kita klik invite. Oke, kalau udah selesai, nah nanti ini akan masuk nih ke email aslinya. Misalnya ini email ibu saya. Email ibu saya akan masuk, saya buka pakai email ibu saya lihat ada link dari Facebook, biasanya lewat inbox. Ya udah, nanti saya tinggal klik aja linknya, terus saya masuk, isi data segala macam, nanti dia akan aktif seperti ini. Jadi kalau nanti suatu saat akun FB personal saya kena ban, saya bisa buka pakai akun ibu saya, gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, teman-teman jangan lupa konekkan semua asetnya ke dalam satu people. Jadi misalnya nih ya, saya buka yang Ida Alamwati ini. Nah, ini aset yang ini aset yang dipegang sama Ida Alamwati. Jadi aset itu beda-beda. Contoh gini, ini yang di kamar ada 3 orang ya, yang di rumah saya ada 3 orang, ada Ida Alamwati, ada Mute, sama ada Niar FB. Nah, tapi 3 orang ini itu saya kasih izin untuk handle perabotan ibaratnya ya, di rumah saya itu beda-beda. Misalnya kalau Ida Alamwati saya kasih akses semuanya, tapi kalau si Mute ini cuma saya kasih akses, dia cuma boleh masuk ke kamar yang satu sama perabotannya misalnya cuma perabotan TV aja. Ini contohnya aja analoginya ya. Jadi di sini kita perlu kasih si Ida Alamwati ini, saya kasih apa aja nih aksesnya untuk dia bisa ibaratnya nge-handle akun saya. Jadi biar akun yang kita pakai itu semua bisa dicadangin lewat akun yang si Ida ini ibaratnya gitu ya. Contoh, di sini teman-teman tinggal add aset aja. Ini misalnya akun yang baru yang ini misalnya ya, terus add aset aja di sini, tambahkan aset. Nah, apa nih yang mau kita kasih? Misalnya pixelnya, terus add account-nya, page-nya, kita bisa kasih di sini. Jadi, kalau akun saya misalnya, akun personal saya ke-ban, saya tinggal buka pakai akun ibu saya, dan akun ibu saya itu bisa nge-handle semuanya, semua aset yang sama kayak saya. Gitu. Jadi bisa nge-handle fanpage-nya, bisa nge-handle akun iklan ini, bisa nge-handle pixelnya, bisa nge-handle billing-nya, itu semuanya bisa ke-handle. Gitu, oke? Itu yang kedua. Terus di fanpage juga sama. Nah, kalau di fanpage, ini sebenarnya yang lebih simpelnya ya, teman-teman tinggal buka fanpage-nya aja, buka page-nya, terus add admin. Contoh ya, contoh saya ambil asal aja, yang ini kita view page. Nah, ini kita lagi masuk ke fanpage-nya. Nah, di fanpage-nya ini kita tinggal edit aja. Nah, misalnya ini kan udah masuk ke fanpage, akses adminnya ya. Kita tinggal masuk ke bagian setting. Oke. Terus kita tinggal page scroll. Nah, ini dia. Page scroll yang paling bawah tadi, yang bawah ini yang tengah. Terus kita tinggal masukin aja di sini. Nah, ini dia nih. Kita tinggal invite aja FB-nya. Nih, assign new page role. Kita tinggal masukin aja. Jadi misalnya saya mau invite Facebook ibu saya, ya udah saya tinggal masukin aja email Facebook saya klik di sini add, kalau udah temenan, jadi intinya temenan dulu. Kalau udah temenan, baru nanti tinggal saya masukin di sini. Nih, di existing role page di sini nih. Tinggal klik edit, tambahin adminnya siapa.
gitu. Oke, nah kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk yang fanpage adminnya. Yang paling penting sebenarnya yang tadi ya, yang aset-aset yang ada di sini teman-teman jangan lupa dikasih ke keluarga gitu ya. Ke keluarga tuh maksudnya ke keluarga terdekat lah. Sebenarnya kan mereka nggak pakai akun Facebooknya itu biasanya nggak pakai buat iklan. Jadi teman-teman izin dulu di awal ya. Biasanya kan ke ibu sama bapak itu nggak pakai buat iklan. Mereka cuma pakai buat sosialisasi aja, bukan sosial media biasanya, buat update dan segala macamnya. Itu nggak akan ngeganggu kok. Jadi ini istilahnya biar kita ada backup-nya aja. Jadi suatu saat kalau akun kita kena WIN, kita bisa punya ibu atau bapak misalnya. Terus yang terakhir, soal pixel. Nah, pixel ini saya juga lakuin ini. Nah, pixel ini kan sebenarnya kita bisa bikin banyak. Tapi kalau BM kita, ini kan pixel ini saya punya banyak, tapi di dalam satu BM. Saya punya lebih dari 30 pixel, dan ini ada di satu rumah saya. Nah, yang saya khawatirkan kalau nanti akun rumah, kalau rumah saya kebakaran, berarti kan pixel saya juga kena semua, dan otomatis saya nggak bisa ngambil data pixel saya. Ibaratnya saya udah ngiklan, udah ada 10.000 traffic yang masuk misalnya ke dalam landing page saya, tapi saya nggak bisa retargeting, gitu. Saya nggak bisa pakai datanya, saya nggak bisa bikin lookalike-nya. Nah, antisipasinya, teman-teman bikin BM baru, ya, jadi teman-teman bikin BM baru, terus setelah bikin ini anggap aja bikin BM baru di sini ya, bikin BM baru, setelah bikin BM baru, misalnya saya pakai BM lain, setelah bikin BM baru, teman-teman bikin pixel, ini kan masih nol harusnya ya, ini saya kasih contoh misalnya, saya ambil salah satu BM deh, contoh yang ini ya, ini misalnya akun BM saya yang lainnya, kalau udah bikin BM-nya, nah ini contohnya ya, terus kita masuk ke pixel dulu. Nah, ini kan pixelnya masih, ya ini cuma satu bahkan kan, cuma satu. Jadi, kita bikin pixel cadangan, logikanya gini, kalau biasanya saya pakai landing page, itu cuma ada satu pixel. Jadi, landing page saya itu, kalau orang masuk ke landing page saya, ngelihat, ngeklik segala macam, atau bahkan beli, itu saya cuma ngerekam pakai pixel yang pertama. Jadi, alat rekam saya itu cuman pakai BM yang pertama tadi, pixel yang pertama tadi. Khawatirnya kalau itu kebakaran, otomatis alat rekam saya juga kebakaran dong, berarti saya nggak bisa punya data lagi. Nah, biar kita punya cadangan, prinsipnya tadi kita perlu rumah baru lagi. Nah, teman-teman bikin rumah baru, saya kan pakai rumah baru nih ya, Herbal 6. Nah, ini rumah baru saya nih, ibaratnya nih, akunnya paling cuma baru satu kayaknya, nah baru satu gitu, Herbal 7. Ya, terus di sini kan pixelnya juga masih cuma satu nih ya. Saya bikin pixel, pixel cadangan akun apa misalnya. Nah, terus kodenya ini saya konekin ke landing page yang sama, ke page yang sama. Kebayang nggak teman-teman maksudnya? Mungkin kalau pertama kali nonton ini, kalau belum punya landing page agak bingung, tapi kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya, saya udah bikin secara berurutan, jadi harusnya bisa lebih paham. Intinya, cara untuk pasang pixel itu kan kita tinggal konekin aja kodenya ke dalam landing page-nya. Nah, kode yang dipasang itu gampangnya ya dua-duanya. Jadi dari ibaratnya kita punya 3 rumah, tiga rumah kita ini kan ada pixel nih masing-masing nih. Pixelnya itu kita konekin, kodenya ini kita konekin ke dalam landing page-nya. Jadi normalnya orang cuma satu gitu. Saya dulu juga cuma satu gitu ya. Normalnya kita 1 BM, kita udah punya pixel, ya udah kita tinggal copy ini ke dalam apa? Ke dalam landing page-nya gitu. Ya udah normalnya begitu. Tapi kalau ke band ya otomatis kan data kita juga hilang. Nah, kita bikin backup plan, kita bikin cadangannya juga. Jadi bikin BM baru, terus pixel yang lain atau BM yang lain dari pixel ini kita bikin BM baru, ada pixel yang kita bikin baru dari rumah yang berbeda. Nah, ini kita juga konekin ke dalam landing page yang sedang kita pakai. Jadi satu landing page itu bisa 2 pixel, bahkan bisa lebih juga sih, lebih banyak. Gitu. Kebayang teman-teman nangkep ya? Harusnya kalau udah nonton video saya yang cara pasang pixel, pixel itu buat apa, terus gimana cara pakainya, itu harusnya ngerti. Karena saya udah jelasin detail tuh lumayan. Cara setting pixelnya gimana, cara masukin ke WordPress gimana, ke landing page gimana,
masukin ke Berdu gimana, cara verify domain gimana, itu udah semua. Jadi kalau teman-teman belum paham, masih pusing nih ya, tonton dulu aja video sebelumnya yang berhubungan dengan setting pixel sama setting business manager seperti ini. Oke, itu aja teman-teman semua video kali ini. Jadi jangan lupa di backup sebelum kejadian yang lebih buruk lagi. Karena kita belum pernah nggak tahu, bisa jadi iklan kita lagi aktif-aktifnya, lagi jalan-jalannya, lagi profit, lagi dapat omset gede, tiba-tiba kena random check, abis itu ke-ban. Gitu. Wah, sedih banget kalau kayak gitu. Jadi backup dulu sebelum kejadian apa-apa. Oke, itu aja dari saya. Semoga membantu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.